Nah, di video kali ini aku bakalan update penetapan NIP CASN 2024 untuk instansi pusat. Data yang sudah dirilis oleh BKN Pusat pada hari ini, Senin tanggal 14 April 2025. Nah, buat teman-teman dari P3K instansi Kementerian Agama tahap ke-1, kalian wajib mengetahui sudah sampai di mana persentase penetapan NIP P3K Kementerian Agama. Nah, update terbaru untuk instansi Kementerian Agama di sini, aku sudah membuat rekapannya seperti ini ya, lengkap dengan update terakhir pada tanggal 9 April 2025 lalu. Nah, jika kita melihat untuk instansi Kementerian Agama saja, jumlah formasinya paling terbanyak dari instansi pusat lainnya ya. Nah, di sini update per tanggal 11 April 2025 untuk jumlah formasinya saja sebanyak 89.781 formasi. Nah, sedangkan jumlah pelamar yang lulus itu sebanyak 71.409 pelamar. Nah, di sini sampai hari ini tanggal 11 April 2025 untuk persentase yang selesai itu sebanyak 97,08% ya. Nah, di sini aku sudah membuat rekapannya seperti ini, jadi nanti teman-teman dapat memahaminya. Nah, di sini kita akan baca dan pahami dulu update terakhirnya pada tanggal 9 April 2025 untuk formasi P3K Kementerian Agama. Nah, di sini jumlah formasinya itu sebanyak 89.279 formasi. Nah, sedangkan jumlah yang lulus itu sebanyak 71.385 pelamar. Nah, jika teman-teman memperhatikan untuk update per tanggal 11 April 2025, ternyata jumlah formasinya ini naik ya, sebanyak 89.741 formasi. Nah, sedangkan untuk yang lulus ini sebanyak 71.409 pelamar ya. Nah, kalau teman-teman memperhatikan untuk data ini, tentunya ada kenaikan jumlah formasi dan jumlah yang lulus ya. Nah, di sini aku bakalan coba untuk mengkurangkannya. Nah, di sini ada penambahan jumlah yang lulus itu sebanyak 24 pelamar ya. Nah, jadi per hari ini untuk proses BKN-nya itu usul yang masuk. Nah, di sini pada kemarin itu proses BKN ya. Nah, untuk pada tanggal 11 April di sini kalau teman-teman memperhatikan, di sini adalah jumlah usul yang masuk ya. Nah, jadi kalau pada tanggal 9 April kemarin itu proses BKN ya. Nah, kemudian untuk kalimatnya berubah jumlah usul yang masuk. Nah, untuk per tanggal hari ini jumlah usul yang masuk itu sebanyak 80 peserta ya. Nah, kemudian sampai hari ini masih ada yang BTS sebanyak 128 pelamar. Nah, kemudian pertek yang sudah selesai di sini sebanyak 69.327 pertek. Nah, sedangkan pada tanggal 9 April 2025 lalu sebanyak 69.048 pertek ya. Nah, kemudian persentase yang selesai sampai hari ini itu 97,08%. Nah, untuk pertek yang belum selesai ini sebanyak 1.874 pertek. Nah, jadi persentase yang belum selesai itu sebanyak 2,92% ya. Nah, jika teman-teman memperhatikan pertek yang belum selesai pada tanggal 9 April lalu, di sini hanya 1.560. Tetapi pada tanggal 11 April di sini naik ya pertek yang belum selesainya sebanyak 1.874. Nah, jadi di sini dapat dipahami ya. Nah, di sini aku buat catatan jika pertek sudah selesai 100%, Kementerian Agama siap pelantikan secara serentak ya. Nah, jika bukan karena ada perubahan penundaan jadwal kemarin, sudah semestinya ya
pada bulan Februari sudah selesai semua dan pelantikan di bulan Maret atau April 2025. Nah, update terbaru untuk TMT pengangkatan P3K di sini, TMT SK itu tanggal 1 Maret 2025. Nah, jadi tidak mustahil jika pada akhir April 2025 ini kita sudah pelantikan ya. Nah, di sini aku juga membuat catatannya juga, ada penambahan pelamar yang lulus per tanggal 14 April 2025 sebanyak 24 orang. Nah, pertek yang belum selesai ada penambahan sebanyak 314 orang ya. Nah, di sini kalau teman-teman memperhatikan antara jarak waktu atau antara jarak tanggal 9 April 2025 ke tanggal 11 April 2025 itu kan jarak tanggal 9, 10, dan 11 itu kan 3 hari. Nah, jika kita melihat persentasenya ini sangat kecil sekali ya. Karena masih ada sebanyak 1874 pertek yang belum selesai. Nah, jika kita melihat jadwal seharusnya itu kan pada bulan ini ya. Perkiraan itu pada minggu ketiga ataupun minggu keempat dan minggu kelima kita itu sudah ada pelantikan serentak ya. Nah, jika melihat data ini, data terbarunya kemungkinan besar kita itu dari instansi Kementerian Agama untuk P3K tidak akan dilantik pada bulan ini ya. Jika kita melihat persentase yang ada hanya kecil sekali yang berubah ya. Nah, jadi teman-teman bagi teman-teman untuk mempercepat proses pertek ini, silakan teman-teman memperhatikan jika ada teman-teman itu yang statusnya masih BTS, jadi silakan dipantau terus notifikasi monitoring molanya ya. Nah, jadi pastikan kalian itu sudah pertek semua ya. Nah, jadi tolong ingatkan kepada teman-teman kalian semua yang mengikuti seleksi P3K Kementerian Agama tahap 1, silakan dipantau notifikasi molanya. Nah, jika seandainya statusnya BTS pada hari ini, silakan hubungi pihak UP kepegawaian kalian agar segera ditindaklanjuti. Nah, seandainya nanti sudah 100%, kita itu bakalan mendapatkan undangan pelantikan seperti ini ya. Nah, ini contoh saja pada tahun lalu ya. Undangan penyampaian surat keputusan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan P3K Kementerian Agama Formasi tahun 2024 tahap ke-1. Kepada yang terhormat, P3K Kementerian Agama Formasi tahun 2024 di lingkungan kantor wilayah masing-masing ya. Nah, di sini nanti akan tercantum kapan kita pelantikan dari hari, tanggal, waktu, tempat, acara, dan ketentuannya ya. Nah, di sini pengalaman pada tahun kemarin untuk pelantikannya itu kan berada di kantor wilayah masing-masing ya. Artinya di kanwil kementerian masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan juga jika seandainya formasi dari satu satker itu terlalu banyak, akan dilakukan pelantikan di Kemenak kabupaten masing-masing. Nah, di sini kalian harus memperhatikan. Di sini kita bakalan mengenakan pakaian seragam kopri motif baru dengan peci nasional warna hitam, kerudung warna hitam bagi wanita, bawahan warna hitam dan sepatu tertutup. Nah, di sini diharuskan membawa materai tempel 10.000 sebanyak 2 lembar ya. Nah, jadi pastikan kalian sudah mempersiapkan pakaian seragam kopri motif baru lengkap dengan atributnya ya. Nah, kemudian membawa materai sebanyak 2 lembar dengan materai tempel 10.000. Nah, di sini jika kita memperhatikan siaran pers dari BKN kemarin, di sini sudah ditentukan ya bahwa untuk P3K TMT-nya itu adalah 1 Maret 2025 ya. Nah, di sini kalau teman-teman memperhatikan kemarin untuk TMT-nya, nah di sini aku bakalan cari suratnya terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman memperhatikan surat penetapan nomor induk ASN pada tanggal 18 Maret 2025 lalu,
Nah, di sini sudah jelas ya, untuk TMT pengangkatan P3K itu adalah 1 Maret 2025. Nah, nanti pada SK kalian akan tercantum TMT kerja 1 Maret 2025. Nah, meskipun nanti pada bulan April atau Mei ataupun Juni kita dilantik, tetap akan terhitung masa kerja 1 Maret 2025. Nah, semoga saja TMT ini akan terhitung juga gaji kita akan dirapel ya. Nah, meskipun sepertinya jika seandainya kita mendapatkan gaji, hanya gaji pokok saja. Nah, semoga saja untuk pelantikan ini disegerakan dan semoga saja gaji kita itu benar dirapel ya. Nah, jadi sekali lagi aku ingatkan kita semua, silakan dipantau terus untuk Instagram BKN-nya sendiri ya, BKN Go ID Official. Nah, jadi pada hari ini tuh BKN Pusat telah menerbitkan progres penetapan NIP ASN. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya ya. Nah, ini ngapain sih kalian pada heboh dan nungguin Kemenak, Kementerian Jelata Tukin 70%, tahap kecil dibanding kementerian lain ya. Nah, jadi buat teman-teman silakan untuk berkomentar. Jadi kita bisa mengetahui update terbaru dari admin bkn.go official ini ya. Nah, jadi mungkin itu saja ulasan singkat di dalam video ini ya. Nah, jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa ya bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa kalian like video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama aku Fitra dari channel YouTube Cubatrai.